iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Selamat siang kakak, sebelumnya perkenalkan nama saya Puput Yayu, biasa sering dipanggil Puput. Saya yang berdinas pada siang hari ini dari pukul 2 hingga pukul 9 malam nanti. Kalau boleh tahu, kakak dengan atas nama siapa dan sering dipanggil siapa? Saya Faisal, sering dipanggil Ical. Baik, kakak Ical, bagaimana perasaannya hari ini? Saya sedikit cemas dan tadi malam tidur saya kurang nyenyak. Baik, kalau boleh saya tahu, kenapa kakak tidak bisa tidur dengan nyenyak? Jadi semenjak orang tua saya meninggal, belakangan ini saya sering mendengar bisikan-bisikan, namun bisikan itu tuh tidak ada orang atau tidak berwujud seperti itu, Sus. Baik, karena tadi kakak mengatakan suara itu tidak jelas dan tidak terwujud. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang hal ini? Apakah kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Untuk tempatnya mau di mana kak? Boleh nggak di sini aja? Boleh. Baik, untuk berbincangnya sekitar 20 menit ya. Baik. Baik, tadi kan kakak mengatakan mendengar suara yang tidak jelas dan tidak terwujud itu. Apakah suaranya itu benar-benar terdengar dengan jelas? Iya, Sus. Saya mendengar suara itu dengan jelas, tapi saya nggak tahu asal-usul suara itu dari mana. Untuk bisikannya itu dia mengatakan apa? Dari bisikan tersebut dia mengatakan bahwa bunuh saya seperti itu, Sus. Apakah suaranya itu datang terus-menerus? Terkadang suara itu datang pada siang, sore, dan malam. Namun suara itu lebih signifikan terdengar di malam hari di saat saya sendiri. Di saat suara itu datang, apa yang kakak rasakan? Saya langsung merasa takut karena suara tersebut menyuruh untuk membunuh diri sendiri. Nah, di saat suara itu datang, apa yang kakak sering lakukan? Jadi saya langsung menutup telinga dan menutup mata. Kemudian saya berteriak sekencang-kencangnya. Apakah dengan cara tersebut dapat menghilangkan suara aneh itu? Tidak. Baik, bagaimana jika saya ajarkan untuk mencegah suara-suara hal tersebut? Apakah kakak bersedia? Iya, saya bersedia. Di sini kita akan belajar tentang cara menghilangkan suara-suara aneh tersebut. Di sini ada 4 cara ya kak. Yang pertama yaitu dengan cara menghardik atau menghempaskan suara-suara tersebut. Lalu yang kedua yaitu mengajak orang lain berbicara jika kakak mendengar suara tersebut. Lalu yang ketiga membuat kegiatan secara terjadwal. Lalu yang keempat yaitu meminum obat-obat secara rutin. Nah, baik, langsung saja kita akan mencoba yang pertama ya kak, yaitu dengan cara menghardik. Kakak bisa menutup telinga sambil mengatakan pergi, aku tidak mau dengar, kamu itu palsu. Kakak bisa mempraktekannya. Saya akan coba. Kakak bisa mencobanya. Kakak bisa mengatakan itu secara berulang dan secara keras ya kak, silakan. Pergi, saya tidak mau dengar. Kamu adalah suara palsu. Pergi, saya tidak mau dengar. Kamu adalah suara palsu. Kak, itu tadi cara untuk menghardik atau menghempaskan cara tersebut. Jadi kakak bisa melakukannya jika suara itu datang. Apakah kakak mengerti? Ya, saya mengerti. Dari yang saya katakan tadi, apakah kakak bisa menjelaskan ulang apa saja 4 tahap itu, Pak? Mungkin yang pertama adalah menghardik suara tersebut dengan cara menghempaskannya. Iya, benar. Yang kedua? Yang kedua adalah membuat kegiatan sesuai dengan terjadwal. Ya. Yang ketiga meminum obat secara rutin. Ya. Dan yang keempat adalah mengajak orang lain berbicara. Iya, benar Kak. Kita kan sudah melakukan cara untuk menghilangkan atau menghardik
suara tersebut. Lalu bagaimana perasaan kakak sekarang? Saya sedikit lega. Baik, bagaimana jika kita buatkan jadwal untuk melakukan tahap-tahap berikutnya? Apakah kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Untuk tempatnya, kalau boleh saya sarankan di sini saja dan sekitar pukul 3. Apakah kakak bersedia? Iya, saya bersedia. Baiklah kak, sampai di sini dulu ya berbincang-bincang kita. Sampai bertemu besok, kita akan lanjutkan tahap berikutnya. Selamat siang. Selamat siang.